Di sini ada Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan Bapak Mirza Aditya Suara, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Bapak Dian Idiana Rai, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Derivatif dan Bursa Karbon Bapak Inarno Jayadi, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Bapak Ogi Prastomyono, mohon maaf, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen PUJK EPK Ibu Frederika Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Audit Ibu Sofia Isabella Wati Mena. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang. Ini tentunya kesempatan yang luar biasa sekali. Para nahkoda terbaru Otoritas Jasa Keuangan, sungguh terhormat bagi saya untuk bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya tahun ini adalah tahun lembaran baru bagi Bapak Ibu sekalian yang akan menjabat sampai dengan tahun 2027 nanti. Kami tentunya menitipkan begitu banyak harapan karena tahun 2023 memang bukan tahun yang mudah di tengah tantangan perlambatan ekonomi global dan sejumlah tantangan lainnya. Dan berulang kali disampaikan dan selalu didengungkan, industri jasa keuangan adalah industri yang sangat krusial, terutama dalam memberi daya dukung terhadap perekonomian nasional. Dan seperti yang kita ketahui, pasca diberlakukannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu otoritas sektor keuangan bisa dikatakan akan semakin diperhitungkan dan diandalkan, terutama dalam memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi masyarakat luas pengguna jasa sektor keuangan. Dan itu juga adalah harapan yang tadi sempat dititipkan oleh Presiden di awal sebagai salah satu arahan beliau. Dikatakan penguatan, pengawasan dan perlindungan adalah dua hal yang sangat dibutuhkan dan banyak disorot akhir-akhir ini, antara lain di tengah disrupsi teknologi yang telah mengubah lanskap layanan keuangan. Banyak sekali pekerjaan rumahnya, tapi memang gong reformasi sektor keuangan sudah dibunyikan. Undang-Undang P2SK telah disahkan sebagai tonggak reformasi sektor keuangan, dan salah satu yang menjadi sorotan adalah penguatan lembaga keuangan, dalam hal ini OJK. Dengan tanggung jawab besar yang kini dibebankan ke OJK, OJK tidak lagi bisa bekerja business as usual, karena seperti kita tahu inovasi di sektor keuangan terjadi begitu cepat dan kita juga tidak mau compliance regulator justru menjadi penghambat inovasi. Jadi OJK punya peran sentral bagaimana agar aliran sistem keuangan di Indonesia semakin lancar, sehat dan juga mampu berkembang pesat. Tentunya tidak mudah mengingat tantangan ekonomi dunia dengan tingginya suku bunga membuat pergerakan uang semakin terbatas. Bagaimana strategi OJK dalam mengambil bagian untuk mereformasi sektor keuangan di tahun 2023? Mari kita dengarkan bersama-sama bagaimana jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menjawab tantangan tahun 2023 ini. Pertama-tama saya akan berikan kesempatan kepada Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan Bapak Mirza Aditya Suara untuk menyampaikan pemaparannya. Bagi masing-masing pembicara, pemaparan nanti akan dibatasi sampai dengan 10 menit yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Mirza Aditya Suara kami persilahkan. Terima kasih Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami hormati Pak Ketua, Pak Mahendra Siregar, rekan-rekan Dewan Komisioner, duduk di sebelah sana ada Pak Doni masih ada, Pak Sua masih ada Pak Sua, Pak Sua sudah meninggalkan tempat. Masih ada juga di sini hadir yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 11, Pak Sihar, Bu Putri, dan tadi ada Pak Andreas dan Bapak Ibu ADK OJK periode yang lalu, ada Pak Firdaus, ada Pak Nelson, ada Bu Titu, Bu Ilya, Pak Tirta, saya lihat juga Bapak Ibu dari Kementerian dan Lembaga. Saya lihat di sini ada Bu Nelly, Bu Nawal Nelly, ya, Pak Ardan, dan tentu Bapak Ibu pimpinan dari industri jasa keuangan. Oh, ada Pak Ahmad juga di sini.
dari industri jasa keuangan, dari asosiasi, dari emiten, dari jasa penunjang, dari lembaga negara rasanya sudah tidak ada. Ya, terima kasih banyak sudah bersedia hadir di acara PT IJK, dan memang formatnya agak berubah. Tadi Pak Mahendra sudah menyampaikan secara garis besar mengenai 2022 dan juga mengenai rencana 2023. Nah, sesi ini adalah sesi detailnya seperti apa, gitu. Jadi ada Pak Dian, ada Pak Inarno, Pak Ogi, Bu Kiki, dan Bu Sofi yang nanti bisa bicara lebih detail mengenai bagaimana pasar modal ke depan, bagaimana EPK, bagaimana tentang tata kelola, bagaimana perbankan, bagaimana IKNB. Mungkin karena saya lebih banyak terkait dengan topik-topik internal bersama Pak Ketua, dan kami juga ya terlibat day to day terkait organisasi, terkait manusia, terkait bisnis proses, supaya OJK bisa menjalankan mandatnya secara efektif. Mungkin saya sampaikan mengenai destination statement untuk 2022-2027. Ya, jadi karena ini dibuat di akhir 2022 sehingga memang masih disebut 2022-2027, tapi sebenarnya implementasinya adalah 2023-2027. Destination statement dari OJK adalah mengembangkan industri jasa keuangan yang sehat, efisien, dan berintegritas. Ya, kata sehat tentu artinya berkaitan dengan prudensial. Nah, memang ada kata baru yaitu berintegritas, sehingga memang masalah tata kelola itu menjadi unsur penting yang dikedepankan. Memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat dalam rangka pendalaman pasar. Jadi Bapak Ibu, kami diberi amanat tambahan ini di Undang-Undang P2SK, yaitu OJK bersama KSSK itu mempunyai sekarang kewajiban juga untuk mengembangkan. Jadi bukan cuma mengatur, melindungi, mengawasi, tetapi juga mengembangkan. Ya, mengembangkan. Kemudian tentu peningkatan inklusi dan stabilitas sektor keuangan. Kemudian terkait dengan internal business process, hal yang juga mungkin baru yang dikedepankan, penguatan pengaturan, pengawasan, ini tentu hal yang OJK sudah sedang terus lakukan. Tapi mungkin hal yang baru kami kedepankan, penegakan hukum terhadap prinsip prudensial, keterbukaan, dan market conduct yang terintegrasi. Ada kata baru market conduct, ada kata baru penegakan hukum. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan data secara terintegrasi dan transparan. Mungkin kata-kata baru adalah kualitas pelayanan, pengelolaan data secara terintegrasi. Kemudian peningkatan literasi inklusi keuangan masyarakat melalui edukasi, penguatan pelindungan konsumen, transformasi organisasi dan pengembangan SDM yang unggul. Sehingga memang kami sedang melakukan transformasi organisasi dan belum selesai, sedang berjalan. Pengembangan sistem yang inovatif, tepat guna, terintegrasi, dan peningkatan tata kelola yang efektif dan efisien. Itu yang terkait destination statement, yang mungkin nanti bisa dielaborate lebih lanjut oleh masing-masing Bapak Ibu komisioner, bahwa saat ini di OJK sedang terjadi transformasi organisasi,
transformasi SDM, dan tentu dalam rangka untuk kita bisa mengatur, mengawasi lebih baik, tapi juga melayani lebih baik, sehingga memang harus dilakukan penguatan organisasi. Penguatan organisasi ini tentu satu adalah penguatan pengawasan, ya, sehingga untuk penguatan pengawasan ada beberapa departemen tambahan di OJK. Ada beberapa departemen tambahan di OJK. Saat ini beberapa departemen tersebut organisasinya sudah diketok, orangnya sedang diisi, ya, orangnya sedang diisi. Mungkin Bapak Ibu kalau baca ada berita minggu lalu, ya, ada pelantikan beberapa kepala departemen baru di IKNB di tempat Pak Ogi, dan juga PPK kemarin udah belum? Dan juga di EPK begitu. Ada juga penguatan organisasi di perbankan. Jadi pengisian orang, pengisian kepala departemen ini sedang berlangsung. Ini sengaja kami sampaikan supaya Bapak Ibu paham, karena Bapak Ibu kan nanti berhubungannya kan pengawasannya dengan mungkin nanti ada departemen baru, ya, itu nanti biar supaya Bapak Ibu juga paham memang sedang terjadi transformasi organisasi, baik di tempatnya Pak Inarno, tempatnya Pak Dian, tempatnya Pak Ogi, tempatnya Bu Kiki, ya, terutama di situ. Kemudian tentu sentralisasi pelaporan, integrasi pengelolaan data, ini yang tadi kami sampaikan terkait pelaporan, terkait data. Nanti ada perubahan-perubahan terkait pengelolaan data. Kemudian mungkin yang saya mau tunjukkan, mungkin secara singkat saja, kalau di tempatnya Bu Kiki, itu ada departemen baru, yaitu namanya Departemen Market Conduct, begitu. Yang tadinya Market Conduct itu di direktorat, ya, dinaikkan statusnya menjadi Departemen Pengawasan Market Conduct, ya, Departemen Pengawasan Market Conduct. Oke. Juga hal baru di tempatnya Bu Kiki adalah Satgas Waspada Investasi, ini maksudnya investasi yang ilegal, ya. Satgas Waspada Investasi Ilegal, nama lengkap sebenarnya kayak begitu. Yang tadinya ada di MS2, ya, di tempatnya di kompartemennya hukum dan penyidikan, itu menjadi di tempatnya Bu Kiki terkait dengan perlindungan konsumen, Kemudian juga terkait UMKM, pengembangan UMKM, pengembangan UMKM itu juga ada di tempatnya Bu Kiki. Di tempatnya Pak Inarno di pasar modal, tadinya pasar modal itu hanya 4 departemen menjadi 6 departemen, ya. Jadi mungkin teman-teman yang di pasar modal nanti akan melihat adanya departemen baru di OJK pasar modal. Saya ambil contoh saja, ya. Misalnya sebelumnya itu pengawasan untuk perusahaan efek, pengawasan untuk MI, pengawasan untuk SRO, itu 1 departemen. Sekarang pengawasan untuk MI 1 departemen, pengawasan lembaga efek 1 departemen. Jadi yang tadi 1 departemen menjadi 2 departemen. Dalam rangka apa, ya? Supaya pengawasannya menjadi lebih efektif, begitu. Kemudian juga ada pengaturan dan pengembangan, itu departemen sendiri.
tadinya pengembangan itu menjadi tugas dari pengawas. Ya kan? Tadinya pengembangan itu menjadi tugas dari pengawas, sudah ngawasi harus ngembangkan. Jadi sekarang untuk di pasar modal itu pengembangannya sendiri dan kita juga mendapat mandat dari Undang-Undang P2SK untuk melakukan pengembangan. Itu contoh dari penguatan organisasi di pasar modal. Nah, penguatan organisasi di tempatnya Pak Ogi di IKNB tadinya berapa departemen Pak? Pak Ogi? 5 apa 6? Tadinya 5 ya? Tadinya 5 tambah 1 departemen menjadi 6 departemen. Ya, menjadi 6 departemen. Saya ambil contoh, sebelumnya itu departemen pengawasan asuransi dan pengawasan dana pensiun itu digabung. Sekarang dipisah. Ya dalam rangka supaya ada penguatan. Jadi departemen pengawasan asuransi sendiri, departemen pengawasan dana pensiun sendiri, gitu. Mungkin itu terkait dengan penguatan organisasi. Perbankan juga sudah diketok organisasinya, tentu pengisian orang juga sedang berjalan. Yang baru dari departemen di perbankan adalah adanya departemen pengawasan Pak. Namanya pakai pengawasan. Sebentar, nama lengkapnya ini. Ya, ya. Jadi nantinya, ini organisasi sudah diketok, nantinya itu ada namanya Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan. Ya, ini Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan, ada Direktorat Pengawasan Konglomerasi Keuangan 1 dan Direktorat Pengawasan Konglomerasi 2 ya. Dan ada departemen-departemen lain yang nomenklaturnya agak-agak berubah ya, agak-agak berubah. Pak Mirza mohon maaf. Itu mungkin untuk detailnya kami persilakan Pak masing-masing dari komisioner untuk bisa mengelaborate baik mungkin apakah terkait organisasinya atau mungkin juga terkait dengan policy-policy ke depan. Mungkin. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada perubahan-perubahan departemen supaya sekarang sudah dikasih tahu. Gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mirza. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Tadi sekelumit, sekilas begitu ya proses reorganisasi penguatan yang sedang terjadi dalam tubuh OJK saat ini. Tentunya banyak sekali perubahan dan penyesuaian dan tentunya nanti dari masing-masing kepala eksekutif untuk masing-masing sektor juga akan memberikan penjelasan lebih detail lagi karena itu yang dibutuhkan. Yang pasti fungsi penguatan pengawasan akan semakin diperkuat. Saya ingin Pak Mirza mungkin satu pertanyaan itu kurang lebih berapa lama Pak sampai dengan keseluruhan proses tuntas sebelum saya beralih ke Pak Dian? Ya mudah-mudahan pengisian orang dalam 2 bulan ini selesai mudah-mudahan. 2 bulan ya Pak ya? Iya ya. Ya. Tapi kan ini nanti ada mandat baru ya dari P2SK. Oke. Yaitu nanti akan ada 2 komisioner baru terkait dengan fintech. Ya, nah saat ini terkait fintech itu P2P-nya yang sebelum organisasi baru P2P-nya ada di IKNB, inovasi keuangan digitalnya ada di Pak Ketua. Nah sekarang per 1 Februari inovasi keuangan digital dan P2P itu digabung di 1 departemen. Gitu. Okay. Tapi nantinya pada saat ada komisioner baru yang urusan fintech yaitu nanti gerbong itu akan juga pindah. Gerbong itu juga akan pindah. Jadi ini belum selesai nih karena dalam
7 bulan, 8 bulan ke depan berdasarkan Undang-Undang P2SK akan ada tambahan 2 komisioner baru di OJK. Oke, time frame-nya sampai dengan 7 bulan ke depan begitu ya, kurang lebih seperti itu ya Pak Mirza Ya. Baik, terima kasih Pak Mirza, nanti kita akan buka tentunya sesi tanya jawab. Berikutnya saya beralih dulu untuk mempersilahkan kepada Bapak Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan. Kami persilahkan Pak Dian, waktu dan tempat. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ketua OJK dan seluruh anggota Dewan Komisioner, juga rekan-rekan pimpinan industri jasa keuangan yang hadir hari ini dan beberapa pejabat terkait yang masih ada. Pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan bahwa mungkin diskusi kita tidak akan terlalu panjang ya karena kita cuma dapat jatah 10 menit. Tapi beruntungnya Pak Mahendra ya kita ini kemarin sudah ada kesempatan untuk diskusi lebih panjang selama pertemuan kita di Semarang. Saya kira itu pada intinya apa yang ingin saya sampaikan hari ini tidak terlalu berbeda dengan diskusi kita di Semarang pada waktu itu. Hanya lebih singkat saja. Yang pertama tentu buat saya sebetulnya lebih gampang lagi ini menjelaskan karena tadi Pak Mahendra sudah cukup elaborate menjelaskan kinerja perbankan kita seperti apa. Kemudian juga kita juga sama-sama mendengar Bapak Presiden tadi sudah menyampaikan pesan-pesannya termasuk kesindiran beliau mengenai NIM yang mungkin ini sama-sama kita harus renungkan ke depan akan seperti apa sebetulnya perbankan kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian sering saya ulang-ulang bahwa basic tenet yang selalu saya sampaikan itu adalah bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu akan sangat tergantung kepada berfungsinya dengan baik sistem keuangan kita atau well functioning financial system. Nah ini tentu Bapak Ibu sekalian tidak mudah menerjemahkan kata-kata well functioning financial system. Karena banyak sekali komponen-komponen yang harus kita bereskan di dalamnya. Kita harus meninjau struktur pasar kita seperti apa. Struktur pasar kita itu sudah cukup efisien, cukup kompetitif. Apakah industri jasa keuangan kita itu sudah cukup efisien dan kompetitif dan lain sebagainya. Nah ini nanti saya sedikit singgung mengenai masalah-masalah ini. Kenapa saya dan teman-teman seluruh anggota Dewan Komisioner itu memutuskan langkah-langkah prioritas di tahun ini dan berikutnya itu seperti apa. Nah kalau kita lihat performance tahun 2022, teman-teman sekalian kita sama-sama melihat bahwa kita sebetulnya bisa dikatakan sangat well perform ya. Kita lihat tadi data yang disampaikan Pak Mahendra, pertumbuhan kredit kita 11,32%. Itu well beyond mungkin sebelum krisis. Kemudian juga kita pertumbuhan dana pihak ketiga, kemudian resiko kredit dan lain sebagainya itu kelihatannya juga cukup manageable. Nah ini saya kira kalau kita lihat rasio keuangan lain pun hampir sama. Ya NPL-nya juga rendah gitu bisa dikatakan, kemudian CAR-nya juga tinggi. Tidak ada sesuatu pun yang kelihatannya harus kita khawatirkan dengan performance perbankan yang di masa tahun 2022 dan hopefully tahun 2023 juga akan demikian. Nah tetapi tentu saja Bapak sekalian walaupun dengan berbagai analisis yang kita lakukan, bacaan kita terhadap rencana bisnis bank dan lain sebagainya, kita come up dengan optimisme yang cukup tinggi. Tadi disampaikan oleh Pak Mahendra juga bahwa growth kredit kita itu diprediksi kira-kira 10-12%, which is masih double digit. Ini adalah saya kira keputusan kita untuk memberikan prediksi seperti ini tidak begitu saja karena kalau kita lihat performance di berbagai sektor apa yang terjadi di kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan lain sebagainya itu nampaknya mendukung sekali prediksi soal kredit seperti itu. Nah ini saya kira termasuk juga growth ekonomi yang kita ekspektasikan sekitar di atas 5% pada tahun ini juga. Nah walaupun demikian tentu saya sering lebih prefer menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris sebagai cautious optimistic untuk melihat apa yang bakal terjadi di tahun 2023 ini and beyond Pak. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kalau saya melihat tadi seperti apa yang saya sampaikan di pembukaan bahwa kita ini sekarang nampaknya harus mencoba menangani persoalan-persoalan yang dihadapi sektor perbankan khususnya itu dan tentu seluruh sektor keuangan itu secara lebih sistemik. Dalam pengertian kita akan melihat secara menyeluruh dari struktur pasar,
kemudian juga kita lihat bagaimana fragmentasi pasar yang terjadi, kemudian juga melihat bagaimana perkembangan sektor-sektor industri dan lain sebagainya. Kemudian kita akan bisa rangkum dalam suatu kebijakan-kebijakan tertentu yang akan kita keluarkan. Contoh yang paling eksplisit teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengeluarkan kemarin memperpanjang restu kredit kemarin, itu keputusan untuk memberikan perpanjangan terhadap beberapa sektor itu, UMKM, terus kemudian yang terkait dengan mamin dan alas kaki dan lain sebagainya, dan kemudian eksepsi geografi, itu dilakukan memang dengan mengkombinasikan berbagai analisis tadi. Itu sehingga dengan demikian kita bisa come up dengan dengan pemikiran bahwa hanya sektor-sektor ini yang kita anggap masih memerlukan proteksi dari scaring efeknya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kalau kita melihat apa yang bakal kita lakukan ke depan pun, saya kira tidak terlalu jauh dari judul yang akan saya pakai di sini, yaitu bahwa penguatan yang akan kita lakukan adalah konsolidasi perbankan, penguatan integritas dan tata kelola industri jasa keuangan dan pendalaman pasar sistem keuangan, serta digital resilience sebagai bagian dari proker ini. Nah, program kerja ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat memang seperti apa dikatakan Presiden tadi, kita tidak bisa berbicara mengenai agregasi-agregasi saja, berbicara mengenai makro, tetapi nampaknya kita harus go in detail untuk bagaimana memperbaiki industri jasa keuangan kita khususnya perbankan. Nah, apa yang akan kita lakukan sudah sebenarnya saya sebutkan, ada contohnya begini. Konsolidasi itu akan kita terus lakukan sejauh itu dianggap necessary untuk merespon perkembangan perekonomian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kemarin misalnya kita baru menyelesaikan 31 Desember bahwa bank-bank itu harus minimal memiliki modal 3 triliun, alhamdulillah itu sudah terpenuhi. Dengan modal 3 triliun ini kita kelihatannya lebih optimistik menghadapi kemungkinan ekspansi kredit kita maupun juga ketahanan industri perbankan kita. Nah, di luar itu teman-teman sekalian memang ada satu bank ya yang terpaksa kita downgrade, tetapi itu adalah message kita clear. Seandainya guidance kita memang tidak digunakan, maka kita yang akan kita lakukan memang kita akan mengenakan sanksi. Nah, sanksi ini tentu sanksi yang sesuai, yang appropriate dengan kondisi dan kondisi industri jasa keuangan kita. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, setelah konsolidasi ini, apakah mungkin ada konsolidasi lain? Itu yang sering ditanyakan wartawan kepada saya. Pada hakikatnya teman-teman sekalian, konsolidasi itu dilakukan bukan semata-mata karena kebutuhan kebijakan, tetapi memang karena tuntutan perekonomian. Kalau kita diprediksi misalnya akan menjadi negara, misalnya katakan negara ketiga terbesar di dunia atau kelima terbesar di dunia, tentu industri jasa keuangan kita pun, khususnya perbankan dalam hal ini, tentu harus merespon secara appropriate. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita akan melakukan itu, tentu fenomena mendatang akan kita lihat. Kita tidak akan secepat itu melakukan konsolidasi. 3 triliun merupakan langkah yang sangat bagus, tetapi apakah konsolidasi akan dilakukan? Mungkin dilakukan, tetapi tidak dalam waktu yang singkat ini. Tetapi apa yang akan dilakukan Bapak Ibu sekalian adalah selanjutnya adalah kita bagaimana melihat masing-masing kinerja bank dari waktu ke waktu. Kita tidak ingin melihat sebetulnya industri atau individu-individu bank yang hanya ada. Dia tidak berfungsi sebagaimana tadi saya katakan, tidak well functioning. Dalam pengertian bahwa kalau bank itu lembaga intermediasi, maka fokusnya tentu adalah kepada ekspansi sebagai lembaga intermediasi. Ya, tidak misalnya berkutat hanya menaruh dana di SBN dan lain sebagainya. Itu kita akan lihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Nah, kita kalau selanjutnya Bapak sekalian, kalau kita lihat bagaimana menyelesaikan secara lebih detail, mudah-mudahan ini saya berbicara agak lebih tergesa-gesa. Tentu kita akan melakukan bangsa sekali konsolidasi tergantung jenis banknya. Jadi kalau misalnya BPD ini, Bank Pembangunan Daerah atau Regional Development Bank itu, bank BPD ini memiliki karakteristik yang sangat khas yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ini kita akan deal dengan persoalan-persoalan yang mendasar yang selama ini sekian puluh tahun tidak bisa diselesaikan. Kita akan mencoba mengakselerasi peran dan pertumbuhan serta standar governance dan lain sebagainya untuk perbankan bank pembangunan daerah ini secara lebih cepat.
itu sudah disusun secara detail oleh kita dan kita sudah bicarakan juga dengan pihak-pihak terkait untuk bagaimana kita akan merealisasikan apa yang kita sebut sebagai KUB terintegrasi untuk Bank Pembangunan Daerah. BPR sementara itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat perannya sekarang yang semakin besar dengan adanya Undang-Undang P2SK yang dimana memberikan peran yang lebih untuk BPR untuk ikut serta di payment system, kemudian juga bisa listing di pasar modal. Maka memang upaya kita untuk mengkonsolidasikan BPR ini harus kita lakukan. Kita tidak bisa Bapak sekalian dengan peran BPR yang diperkuat itu, kemudian setiap BPR bisa melakukannya. Contohnya begini, kalau misalnya BPR ini akan misalnya mendaftar nih ke tempat Pak Inarno, katakan untuk listing, itu tentu saja tidak semua BPR akan kita izinkan seperti itu. Hanya BPR-BPR yang memenuhi persyaratan tertentu, karena ini terkait juga masalah persoalan perlindungan investors. Begitu juga dalam konteks ikut serta dalam payment system misalnya yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. BPR ini juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Dan saya dan kita bersama-sama di OJK ini lihat jumlah BPR yang sekarang terlalu banyak, sekitar 1.600, kemungkinan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan kita akan mengurangi menjadi sekitar 1.000 saja dengan melakukan konsolidasi dan tentu saja menutup BPR-BPR yang kita anggap bermasalah. Kemudian juga yang terkait dengan kegiatan-kegiatan lain yang akan kita lakukan, Bapak sekalian, memang kita ini akan very much concern dengan beberapa isu utama, Pak. Di dunia perbankan ini tentu Bapak sekalian kita lebih melihat persoalan-persoalan yang terkait dengan perannya tadi. Jadi memang yang kita harapkan tentu saja Bapak sekalian bahwa perbankan itu harus dapat memang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari apa yang sudah kita capai saat ini. Kemudian juga tadi pesan Presiden mengenai yang terkait dengan UMKM, kita juga mengharapkan tentu saja perbankan ini bisa dikatakan lebih kreatif di dalam mencapai target-target pertumbuhan kredit UMKM-nya ke depan. Tentu kita di OJK juga akan terus meningkatkan perbaikan sistem dan lain sebagainya untuk supaya pencapaian UMKM, kredit UMKM ini bisa dicapai dengan lebih tinggi. Kemudian juga kita juga tentu saja harus concern dengan membantu sektor-sektor prioritas. Tadi Presiden menyebutkan soal hilirisasi misalnya. Kemudian juga tentu di dalam konteks menangani cyber crimes, kita juga harus membangun sistem informasi yang lebih kolaboratif dalam memerangi segala kejahatan ekonomi perbankan, dan juga termasuk tentu saja adalah early detection terhadap tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai abuse of power yang dilakukan oleh direksi, juga komisioner, bukan komisioner, maksud saya adalah board of commissioner, dan kemudian juga abuse yang mungkin dilakukan oleh pemegang saham. Ini persoalan-persoalan ini tidak simpel Bapak sekalian, dalam beberapa kasus ini merupakan sesuatu yang harus kita tangani dengan agak cukup sulit. Kemudian selanjutnya komunikasi antara kita, ini antara OJK tentu saja dengan teman-teman sekalian di industri jasa keuangan dan khususnya perbankan, saya mungkin lebih menyebutnya sebagai hubungan yang bersifat partnership ya, sehingga tentu saja dengan hubungan yang lebih partnership ini, permasalahan-permasalahan bank itu akan lebih dapat diantisipasi dan dimitigasi at the early stage. Seperti menghindari ada upaya-upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi itu dengan lebih cepat. Kemudian tentu saja kita juga mengharapkan bahwa tidak ada lagi laporan-laporan yang bersifat window dressing, kemudian pemanfaatan bank ya sebagai sarana tindak kejahatan ekonomi. Kita melihat ada judi online, pencucian uang, dan kemudian kita juga harus menghadapi tahun-tahun pemilu yang disinggung tadi oleh Pak Mahendra. Kita harus betul juga menjaga integritas perbankan ya. Kita harus tetap bekerja secara profesional
walaupun tentu saja ada persoalan-persoalan yang timbul dan pressure-pressure yang mungkin timbul kepada kita. Kemudian juga kita juga perlu, ini adalah berdasarkan pendalaman dan diskusi yang kita lakukan di OJK, nampaknya teman-teman pimpinan dari industri jasa keuangan dan khususnya perbankan itu harus lebih memberikan perhatian terhadap semua jenis legal and financial engineering ya, yang ini sebetulnya sangat berbahaya dan bisa sangat lambat diketahuinya dan bisa menjadi persoalan yang sangat berat untuk akhirnya baru terungkap mungkin setelah bleedingnya sangat luar biasa besar. Oleh karena itu teman-teman Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan ini, bahwa kita ke depan memang akan memberikan perhatian, sistem pengawasan kita akan fokus kepada early warning system, kita juga akan fokus dalam pemeriksaan yang terkait dengan legal and financial engineering ini untuk menghindari persoalan-persoalan yang pernah terjadi di industri jasa keuangan lain, ya asuransi yang tadi sudah disebut berulang-ulang, dan keterkaitan antara satu industri dengan industri lain itu kemudian kita akan bisa detect lebih early. Tidak akan lagi misalnya kita ingin mendengar bahwa legal engineering dilakukan secara lintas sektor, IKNB, perbankan, dan kemudian dengan pasar modal yang akan dilakukan. Memang kita terus menerus harus mengupdate knowledge kita, mengupdate juga parameter yang kita pakai untuk pengawasan kita dan juga pemeriksaan. Oleh karena itu kita harapkan dengan sistem perbankan yang lebih berintegritas, kedepannya tentu perbankan ini akan tumbuh lebih kuat, lebih cepat, dan lebih sehat. Demikian saya sampaikan, terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian. 10 menit plus begitu ya. Berarti di korting ke pembicara berikutnya. Enggak seperti itu ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Mungkin tadi kalau kurang jelas Bapak Ibu sekalian nanti bisa berdiskusi lebih lanjut. Jadi waktunya nanti diskusinya sebenarnya masih panjang, 1 jam di belakang begitu ya. Tadi sudah cukup jelas apa yang disampaikan. Berikutnya saya akan persilahkan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif dan Bursa Karbon. Itu tuh ada 2 istilah baru tuh di belakangnya. Dan saat ini sudah hadir Bapak Inarno Jayadi. Kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ketua OJK, Pak Mahendra Siregar, Pak Waka, dan juga Bapak-Bapak dan Ibu ADK, para pejabat di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, dan juga tentunya para pimpinan asosiasi, pimpinan lembaga jasa keuangan dan juga SRO, tadi saya lihat di sini, rekan-rekan media massa dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan paparan singkat pasar modal dalam acara tahunan PT IJK tahun 2023. Dengan tema untuk pasar modal adalah pengembangan pasar modal untuk mendukung pendalaman pasar dan juga perlindungan investor. Paparan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini itu adalah mengenai gambaran singkat mengenai tantangan di 2023 serta program strategis pasar modal di tahun 2023 tentunya akibat munculnya Undang-Undang Nomor 4 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memaparkan paparan tersebut. Bapak Ibu peserta PT IJK yang berbahagia, tadi sudah disampaikan kinerja yang begitu banyak oleh Pak Ketua. Nah, terdapat beberapa tantangan menurut pendapat kami yang perlu untuk diperhatikan sebagai fokus pengembangan pasar modal di 2023. Yang pertama adalah tantangan koordinasi ya. Tantangan koordinasi ini sebagai konsekuensi timbulnya Undang-Undang Nomor 4 2023 tentang Undang-Undang PPSK, di mana terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan kementerian lembaga lain. Yang pertama adalah terkait dengan Kementerian Bidang Maritim dan Investasi serta
KLHK yang berkaitan dengan pelaksanaan bursa karbon, ya. Itu adalah salah satu tugas baru yang diberikan kepada kami. Yang kedua adalah terhadap Kementerian Perdagangan, ya. Dalam hal ini adalah Bapepti berkaitan dengan pengaturan pengawasan instrumen keuangan derivatif. Yang ketiga adalah Bank Indonesia terkait dengan pengaturan dan pengawasan pasar uang serta pemanfaatan bersama infrastruktur pasar keuangan. Dan yang terakhir adalah terhadap kementerian dan lembaga lain, itu untuk pengembangan pasar, pengaturan, pengawasan, dan juga penegakan hukum. Yang tantangan kedua itu adalah tantangan infrastruktur, di mana pasar keuangan sebagaimana kita tahu saat ini masih shallow, fragmented, dan belum terkonsolidasi. Tentunya adopsi teknologi perlu dioptimalkan untuk mendukung efisiensi proses bisnis dan juga pengembangan keuangan berkelanjutan, dalam hal ini pasar karbon di industri pasar modal. Yang ketiga tentunya adalah tantangan perlindungan investor, ya, kerangka hukum yang perlu diperkuat untuk mendukung efektivitas penegakan hukum dan juga perlindungan investor, ya. Perlindungan kepada investor ini antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan juga integritas pelaku pasar modal. Bapak Ibu peserta PT IJK yang saya banggakan, bergerak dari fokus tantangan tersebut, kami telah menyusun berbagai program strategis yang mengacu pada 5 pilar pengembangan pasar modal Indonesia yang tertuang dalam roadmap pasar modal tahun 2023-2027 yang telah kami launch di bulan 30 Januari 2023. Tentunya saat ini kami lebih memfokuskan untuk untuk tahun 2023. Pengembangan tersebut dimulai dari sisi regulasi hingga juga pengembangan sistem yang antara lain sebagai berikut. Pertama adalah terkait dengan pilar 1. Pilar 1 itu adalah pendalaman pasar dan juga keberadaan variasi produk dan layanan jasa sektor keuangan. Ada beberapa inisiatif strategis di tahun 2023. Tentunya yang pertama adalah sebagaimana yang telah saya sebutkan adalah dukungan bagi implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK, termasuk dalam penyusunan regulasi turunan Undang-Undang PPSK. Lalu yang kedua adalah revisi POJK terkait dengan transaksi margin yang ditujukan untuk meningkatkan likuiditas transaksi di bursa efek dan tata kelola transaksi margin. Yang ketiga adalah penerbitan efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi serta implementasi instrumen derivatif single stock futures yang kami harapkan bisa launch di tahun 2023. Yang berikutnya adalah program strategis terkait pilar 2, yaitu program yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan. Tentunya yang pertama adalah terkait dengan penerbitan regulasi terkait keterbukaan informasi produk investasi berwawasan lingkungan. Yang kedua adalah penerbitan regulasi terkait bursa karbon dan penyiapan infrastruktur bursa karbon serta penyusunan regulasi sebagai dasar hukum penerbitan green sukuk atau efek bersifat utang atau sukuk yang berkelanjutan. Mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, ada kotak-kotak merah, itu adalah strategi kami atau inisiatif kami yang sudah inline dengan P2SK. Lalu yang berikutnya adalah yang terkait dengan pilar 3, yaitu adalah peran pelaku industri dan pengembangan sektor keuangan yang sejalan dengan best practice dan market conduct. Itu adalah yang terkait, yang pertama adalah yang di 2023 adalah revisi POJK mengenai pengendalian internal dan perilaku PEE, penjamin emisi efek, dan PPE, perdagangan efek, perantara perdagangan efek. Lalu yang kedua adalah pengembangan sistem seperti implementasi KYC admin
serta pengembangan PPA atau pasar alternatif sebagai platform perdagangan repo e-bus. Ya. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan pilar 4, pilar 4 yaitu peningkatan serangkaian upaya dalam rangka perlindungan investor, antara lain adalah perubahan regulasi ya, dana perlindungan pemodal yang juga akan mencakup efek reksadana dan securities crowdfunding seperti yang diamanahkan dalam PPSK. Lalu yang berikutnya adalah pengembangan sistem dan penyiapan regulasi e-RUPS e-bus serta penyusunan ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan go private baik di OJK maupun di Bursa Efek Indonesia. Dan tentunya yang terakhir, pilar yang terakhir yaitu pilar kelima, itu memperkuat layanan keuangan digital untuk penguatan kredibilitas sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Ada beberapa, yaitu melakukan pengaturan digital aset yang memiliki karakteristik surat berharga atau efek. Ya. Jadi kita melihat apa-apa saja yang masuk dalam kriteria efek, lalu aturan mengenai pernyataan pendaftarannya dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, yang berikutnya adalah kajian dan pengaturan atau manajemen risiko IT bagi perusahaan efek dan lembaga efek lainnya, termasuk ketahanan dan keamanan dari serangan cyber dan risiko force majeure. Ya. Bapak Ibu peserta PT IJK yang berbahagia, sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas, salah satu program strategis di bidang pasar modal 2023 itu adalah dukungan bagi implementasi Undang-Undang P2SK, termasuk dalam penyusunan regulasi turunan Undang-Undang P2SK. Dapat diinformasikan Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sejak dampak Undang-Undang P2SK terdapat 35 amanah terkait pasar modal yang perlu ditindaklanjuti, di mana 17 diantaranya akan ditindaklanjuti melalui penerbitan POJK baru dan atau revisi atas POJK existing. Sementara sisanya sudah terakomodasi dalam ketentuan yang ada pada saat ini. Beberapa undang-undang P2SK yang cukup strategis diantaranya adalah penegasan regulasi dan pengawasan bursa karbon. Ya, ini tentunya yang konsentrasi kita, ya, penegasan dan regulasi pengawasan bursa karbon. Lalu yang kedua adalah penegasan kewenangan pengawasan OJK terhadap derivatif. Ya. Lalu juga yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah aturan pihak lain yang dapat menjadi pemegang saham bursa efek selain perantara pedagang efek atau demutualisasi, ya. Lalu yang keempat adalah kegiatan perdagangan efek bersifat utang lembaga penjaminan simpanan, ya, di mana penawaran e-bus dan LPS akan dikecualikan dari kewajiban penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK sepanjang penawaran efek bersifat utang oleh LPS ditawarkan kepada pemodal profesional. Lalu yang berikutnya, kondisi tertentu pemenuhan kewajiban MI kepada nasabah dengan aset selain dana, ini yang terkait dengan mekanisme in-kind redemption, ini akan disusun dalam revisi POJK nomor 23 2016. Lalu juga yang berikutnya adalah terganggunya going concern penyelenggara pasar di pasar modal, termasuk di dalamnya bursa efek, LKP atau LPP. Ya, di sini kita akan membuat POJK-nya yang terkait dengan recovery dan resolusi. Ya, tentunya ini diatur apabila terdapat kondisi tertentu yang berdampak pada kegiatan SRO. Dan yang terakhir, demikian pula yang membahayakan kelangsungan untuk perusahaan efek. Bapak Ibu peserta yang saya banggakan, waktu sudah habis, ya. Demikian
Pas dengan paparan saya, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada Mbak Kania. Terima kasih Mbak Kania. Ya, terima kasih baik. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Inarno. Berikutnya langsung saya persilahkan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank, Bapak Ogi Prasto Miono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu peserta pertemuan tahunan IJK, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu-satu karena waktu yang terbatas. Saya langsung menyampaikan poin-poin yang akan kami sampaikan dari pengawasan industri keuangan non-bank. Tadi pagi kita sudah mendengarkan laporan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Komisioner, kemudian juga apa yang disampaikan oleh arahan oleh Bapak Presiden. Saya mengutip beberapa keywords yang penting yang terkait dengan pengawasan IKMB, bahwa concern mengenai perlindungan konsumen karena adanya layanan-layanan kepada masyarakat yang menyerupai lembaga jasa keuangan padahal itu bukan lembaga jasa keuangan. Kemudian juga bahwa pengawasan harus lebih diintensifkan untuk membangun trust, dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa pengawasan asuransi sudah mulai membaik. Itu melegakan saya juga gitu ya. Kemudian OJK bisa untuk melawan itu, tapi OJK harus mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa melakukan transformasi penguatan sistem jasa keuangan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan beberapa poin apa yang dilakukan oleh pengawasan IKMB. Jadi IKMB itu mengawasi subsektor yang cukup banyak, yaitu kita memiliki 8 subsektor yang kita awasi, di mana jumlah pelaku usaha di sektor IKMB itu terdiri dari 1.275 entitas, dan diantaranya 122 itu adalah entitas dengan prinsip syariah. Kalau kita lihat dari sisi asetnya, aset yang dikelola oleh IKMB itu meningkat sebesar 8,47% year on year dibandingkan dengan tahun lalu. Dan total aset sudah melampaui 3.000 triliun. Jadi perkembangannya sangat pesat dari pelaku usaha maupun sektor-sektor yang masuk ke dalam pengawasan IKMB. Kemudian juga saya ingin menyampaikan strategi secara umum penyelesaian daripada pengawasan di IKMB kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah penyelesaian current issues, dan kemudian bagaimana membangun IKMB yang lebih baik ke depan. Nah, ini kita pisahkan secara paralel. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana mendorong penyelesaian lembaga jasa keuangan non-bank yang bermasalah. Jadi OJK, ya, kami sebagai Kepala Eksekutif IKMB dalam menyelesaikan masalah LJ IKMB bermasalah harus secara objektif, tegas, dan memberikan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen. Ini prinsip-prinsip yang kita akan lakukan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi publik yang baik. Jadi kami setiap reguler itu selain daripada OJK Wide melakukan press conference, kami juga melakukan press conference sektoral IKMB. Ya, yang terakhir kami lakukan tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 tentang khusus mengenai perusahaan-perusahaan asuransi yang bermasalah. Jadi kita ungkapkan secara transparan kepada masyarakat, kepada publik, kepada media apa yang sedang kita lakukan dan outputnya yang kita akan sampaikan itu apa. Ya, tadi itu kami sudah laporkan ke sekretariat di Bapak Presiden terkait dengan laporan itu, sehingga itu dianggap sudah ada progres yang membaik. Mungkin dalam waktu dekat kami juga akan mengumumkan mengenai status daripada lembaga jasa keuangan yang sedang melakukan transformasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana penyelesaian kasus current issues adalah antisipasi risiko ketidakpastian. Jadi
EKMB harus mengantisipasi risiko ketidakpastian ekonomi dan normalisasi kebijakan countercyclical. Ini kita sudah tahu perkembangan global dan juga impact-nya kepada di Indonesia, termasuk juga lembaga jasa keuangan non-bank. Nah, ini kita antisipasi dengan baik. Bapak Ibu sekalian, di bagian kanan adalah intisari daripada bagaimana membangun masa depan industri keuangan non-bank. Ya, kita membangun ke depan, prinsipnya adalah kita menerapkan 3 layers dari supervision. Yang pertama adalah penguatan daripada internal LJKMB, di mana governance dan risk management harus dilakukan secara efektif, dan juga adalah penerapan daripada internal dispute resolution. Nah, ini kita harapkan Bapak Ibu sekalian di tingkat perusahaan harus melakukan penguatan daripada governance dan juga risk management. Jadi adanya fungsi-fungsi ya, investasi, risk management, termasuk juga aktuaria harus menjadi kewajiban. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penguatan daripada profesi penunjang di sektor IKMB, antara lain akuntan publik, ya, kantor akuntan publik, aktuaris maupun penilai, dan juga asosiasi industri untuk mendukung industri itu supaya lebih sehat. Dan kami juga akan memperkuat dari organisasi di IKMB yang tadi disampaikan oleh Pak Waka, bahwa sekarang itu ada direktur pengawasan lembaga penunjang yang dulunya hanya sekedar mengadministrasikan, sekarang adalah melakukan pengawasan terhadap lembaga penunjang. Artinya lembaga penunjang yang tidak sesuai dengan ketentuan akan kita berikan sanksi, peringatan 1, peringatan 2, pembatasan kegiatan usaha, bahkan pencabutan izin daripada lembaga jasa keuangan. Ini yang akan kita lakukan secara tegas. Kemudian yang ketiga adalah di OJK itu sendiri. Di OJK, peran OJK adalah bagaimana fungsi pengaturan dan pengawasan, pengawasan khusus. Jadi kita ada direktur pengawasan khusus terhadap lembaga jasa keuangan yang bermasalah. Ini adalah bagian-bagian yang kita lakukan, termasuk juga adalah implementasi risk-based supervision dan juga mengenai supervisory teknologi subtek yang tadi pagi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Itu kira-kira 3 layer pengawasan yang kita lakukan. Fokus yang dilakukan itu by sektor kita sudah memiliki dari asuransi, ya, jadi penguatan internal perusahaan asuransi tadi adalah bagaimana penguatan fungsi aktuaria dan penerapan PSAK 74 yang akan berlaku 1 Januari 2025. Kemudian juga pengembangan produk business development yang lebih memperhatikan pada kepentingan konsumen. Kemudian perbaikan daripada saluran pemasaran produk asuransi yang dilakukan kepada pihak ketiga maupun kepada bank assurance itu harus dilakukan dengan baik. Kemudian penguatan daripada aspek pelindungan konsumen. Untuk multi-finance kita penyempurnaan pengaturan kegiatan usaha pembiayaan di mana penguatan itu kita dukung melalui ekosistem industri untuk kendaraan bermotor berbasis baterai. Untuk model Ventura, penataan kegiatan usaha Ventura, bahwa pada saat ini masih banyak perusahaan Ventura yang tidak melakukan kegiatannya untuk penyertaan equity, tetapi kebanyakan kepada pembiayaan. Ini juga kita akan perkuat. Kemudian juga untuk sui generis adalah perusahaan-perusahaan yang didirikan khusus oleh pemerintah, ini memerlukan perhatian khusus dari OJK. P2P lending kita sudah melakukan revisi mengenai kebijakannya dan kita akan lihat perkembangannya karena ini akan mengatur masalah risk management, masalah fit and proper, masalah permodalan dan sebagainya. Kemudian LKM juga akan menjadi bagian penting sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga tadi mengenai mikro UMKM dan sebagainya, ini menjadi bagian kita. Dan juga dana pensiun. Tindak lanjut daripada P2SK, ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, itu nanti pengawasan IKMB akan dipecah 2. Jadi sesuai dengan Undang-Undang P2SK akan ada tambahan 2 kepala eksekutif, yaitu kepala eksekutif untuk pengawasan perasuransian, penjaminan dan dana pensiun,
kemudian Kepala Pengawasan untuk Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK lainnya. Itu dipecah dua IKMB. Tetapi satu lagi adalah Kepala Eksekutif terkait dengan ITSK, kemudian juga aset digital dan juga modal kripto. Nah, masalahnya sebelum itu terbentuk dalam 7 bulan, itu penanganan tiga kepala eksekutif itu ditangani oleh Kepala Eksekutif IKMB. Nah, jadi saya dapat tugas untuk 7 bulan ini memegang tiga kepala eksekutif. Kemudian dana pensiun itu nanti ada dimungkinkan fleksibilitas untuk DPPK dapat menyelenggarakan lebih dari satu program pensiun, baik itu iuran pasti dan manfaat pasti. Kemudian perluasan manajer investasi sebagai pendiri DPLK. Kemudian penguatan penerapan daripada tata kelola yang baik dan juga manajemen risiko. Untuk LKM, penyusunan pengaturan mengenai LKM inkubasi, pengelompokan LKM berdasarkan skala usaha, kecil, menengah, dan besar, dan kemudian penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk perasuransian, kondisi kerjasama dengan LPS dalam kaitan penyusunan kriteria perusahaan asuransi yang ikut serta dalam program penjaminan polis. Kemudian penguatan aspek kelembagaan perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama. Jadi usaha bersama sekarang sudah ada pengaturannya di level undang-undang, yang saat ini adalah asuransi Bumi Putra, itu adalah asuransi usaha bersama. Untuk usaha jasa pembiayaan adalah mendukung implementasi untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat kepada terkait dengan perizinan, kelembagaan, penyelenggaraan pelaku usaha jasa pembiayaan, ya, termasuk juga untuk usaha bullion. Kemudian yang terkait dengan spin-off, ya khususnya di IKMB adalah untuk asuransi dan juga untuk penjaminan yang akan dikeluarkan melalui POJK yang harus dikonsultasikan kepada Komisi 11 DPR. Barangkali itu update mengenai IKMB, kami kembalikan ke Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ogi. Berikutnya, jadi saya ingin menyampaikan pesan seperti ini Pak Ogi. OJK bisa ya tadi kan. Jadi 3 kepala eksekutif untuk sementara waktu sampai dengan 7 bulan ke depan ini ada di bawah kewenangannya Pak Ogi ya. Baik, saya beralih sekarang kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen PUJK EPK Ibu Frederika Widiasari Dewi yang juga biasa akrab dipanggil Ibu Kiki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Kania. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ketua, rekan-rekan ADK, Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, tadi ada Bapak Ibu Komisi 11 tapi kayaknya sudah pada meninggalkan tempat. Kemudian rekan-rekan dari asosiasi dan juga seluruh pimpinan dari pelaku usaha sektor keuangan yang saya hormati. Tadi Mbak Kania menyebutkan di tempat kami ini ada pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi dan perlindungan konsumen. Tapi dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait lebih dalam terkait pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Karena kalau edukasi, terima kasih kita sudah bekerja dengan sangat baik, kerjasama dengan, maksud kami terima kasih atas kerjasama yang sangat baik dengan Bapak Ibu semua terkait edukasi, literasi dan juga untuk bagaimana melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga terkait dengan pelindungan konsumen nanti akan saya touch juga. Tadi Ibu Bapak kami sampaikan, tadi Bapak Ibu mendengarkan sendiri arahan dari Bapak Presiden. Beliau menyampaikan amanah yang sangat penting ya, dan saya rasa ini kontekstual kepada Ibu Bapak sekalian, bagaimana kita yang di Bapak Ibu di sektor jasa keuangan dan juga OJK tentunya adalah bagaimana mengawasi dan juga melindungi masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan yang kemungkinan tidak cocok, tidak sesuai dengan karakteristik dari orang yang kemudian membeli produk tersebut.
Tadi beliau menyampaikan dengan sangat jelas terkait asuransi unit link, pinjaman online, investasi ilegal, dan bahkan beberapa hal lain yang kasusnya cukup besar dan juga membuat kita semua terhenyak. Dan saya rasa ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik untuk kita semua bisa memperbaiki hal ini supaya ke depan tidak terjadi lagi. Tadi saya lihat juga ada Bapak Ibu Adeka dari periode sebelumnya. Saya lupa menyapa tadi ya, terima kasih. Baik, slide pertama, saya ingin menyampaikan Ibu Bapak, di dunia ini ada beberapa model pengawasan di sektor keuangan. Ada 4 model sebetulnya, tapi yang dalam kaitan ini saya akan menyampaikan 2 saja. Ada sebetulnya yang pertama adalah yang untuk sektoral. Di sektoral itu baik itu untuk pasar modal, perbankan dan lain, itu di dalamnya ada prudential dan market conduct. Dan juga ada internal twin peak atau model terintegrasi, kemudian ada external twin peak dan juga ada yang hibrid ya sebetulnya. Tapi di sini saya ingin menekankan bahwa pengawasan market conduct atau di bahasa di PPSK, undang-undang yang baru kita, itu adalah pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Ini merupakan suatu yang sudah dilaksanakan di berbagai negara lainnya dan merupakan international best practice. Ya, kalau external twin peak ini seperti di Australia, kita tahu ada APRA, ada ASIC di Amerika, Inggris. Nah, Indonesia sendiri internal twin peak. Jadi kalau bapak-bapak di sini, Pak Dian, Pak Inaro, Pak Ogi itu mengawasi prudentialnya dalam arti rasio-rasio kesehatan dari perusahaan-perusahaan diawasi. Kami melakukan pengawasan di perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Jadi mohon dipastikan perilaku dari seluruh agen Bapak Ibu, broker dari kalau misalnya perusahaan sekuritas itu sudah sesuai dengan ketentuan. Yang menganut internal twin peak itu seperti Korea Selatan, Jerman, Jepang, Singapura. Dan bagaimana dengan pengawasan dari market conduct ini di berbagai belahan lain di dunia ini? Ini sudah semakin mengemuka dan kita melihat ya, ini enggak main-main dalam hal pengenaan sanksi dalam market conduct. Kita lihat sendiri contohnya di sini di Wells Fargo Bank. Ini membuka tanpa persetujuan dari nasabah 1,5 juta rekening deposit dan 565.000 kartu kredit. Ini katanya untuk memenuhi target. Ini disanksi baik oleh Consumer Financial Protection Bureau-nya di Amerika, kemudian dari City and Country of Los Angeles, itu kalau di total itu adalah 185 juta US dollar. Kemudian saya samarkan namanya, perusahaan asuransi jiwa, ini menjual produk anuitas kepada sekelompok pensiunan, ya karena mungkin pensiunan dipandang merupakan kelompok yang rentan ya untuk kemudian mereka tidak diberi kesempatan untuk shopping around produk lain yang kemungkinan memberikan manfaat yang lebih besar kepada kelompok pensiunan ini. Ini saja kemudian disanksi dan disuruh kembalikan sebesar 110 juta pound sterling ya dan kembalikan kepada 17.000 konsumennya. Kemudian Bing Bang ya. Ini iklannya menyebutkan, ini hati-hati juga, iklan merupakan subjek yang kita awasi juga. Iklan ini mereka menyebutkan bahwa memberikan imbal hasil tertentu yang pastinya besar karena untuk menarik perhatian orang untuk membelinya. Tapi pada kenyataannya imbal hasil produknya itu tidak sebesar yang dijanjikan. Ini dikenakan oleh otoritas di Belanda sebesar 750.000 euro. Dan yang terakhir nih contohnya adalah ASIC ini memberikan sanksi terhadap Fintech ya, akibat iklan dia memuat tagline-nya dia adalah Australia Largest Independent Financial Advice Company. Kata-kata independen ini agak membuat rancu pada konsumen atau calon konsumen karena sebetulnya di situ dia tidak independen karena dia mendapat komisi dari produk yang dia tawarkan. Next. Kalau tadi Pak Presiden menyebutkan Adani ya, itu bisa satu perusahaan, bisa efeknya itu berdampak kepada sistem perekonomian di India ya. Kemudian kalau kita melihat zaman dulu itu kalau kita melihat seperti Ben Bernanke juga pernah menyatakan yang menyebabkan global financial crisis itu adalah market conduct, pelanggaran terhadap market conduct. Nah ini juga kita sama-sama menjaga industri kita. Masyarakat Indonesia masih memiliki kerentanan, mungkin saya nggak akan dalam di sini karena udah sering saya sampaikan, indeks literasi dan inklusi memang naik, tetapi gapnya ini cukup besar ya. Jadi saya mohon ini teman-teman untuk bareng-bareng. Ada kemudian kalau per sektor itu lebih menarik lagi, ada yang literasi lebih tinggi tapi inklusinya rendah. Ini kemungkinan karena kepercayaan terhadap produk jasa keuangan tersebut
sangat atau rendah pada saat ini karena beberapa kasus itu juga bisa. Kemudian kalau kita lihat juga nggak merata di berbagai provinsi, banyak sekali yang kemudian masih di bawah indeks literasi keuangan nasional maupun indeks inklusi keuangan secara nasional. Next. Di sini juga kalau kita melihat Ibu Bapak ya, ini suatu data ya, ini fakta bahwa pengaduan konsumen itu semakin meningkat baik itu ke OJK maupun ke pelaku usaha sektor keuangan yang kita lihat dari sistem si peduli OJK yang kita pantau. Kalau kita lihat di sini data layanan konsumen yang masuk ke OJK itu tahun lalu aja lebih dari 300.000 dan 5%-nya itu sifatnya pengaduan. Kalau yang masuk ke PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan itu bahkan untuk perbankan 4,6 juta, pasar modal 46.000, IKNB 6,3 juta. Ini angkanya juga terus meningkat. Nah ini juga data yang masuk melalui LAPS, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa itu juga terus meningkat. Ya ini juga satu concern nanti saya sampaikan, LAPS ini masuk ke dalam Undang-Undang P2SK. Jadi yang tadinya dalam tataran banyak hal yang masuk dalam tataran POJK, di POSK ini masuk ke level undang-undang yang tentu implikasinya juga tidak sederhana, yang saya yakin Bapak Ibu juga harus mempelajari karena konsekuensinya cukup berat. Data pemantauan iklan, ini juga kami lihat ada sekitar 2% iklan yang melanggar. Ini nanti kalau mau ditanyakan detailnya apa aja bisa kami sampaikan. Next. Ini adalah apa penegasan kewenangan market conduct di Undang-Undang P2SK. Baik itu literasi inklusi keuangan, pengawasan perilaku PUSK, penanganan pengaduan, maupun pemberantasan penipuan investasi. Kalau kita lihat di sini Ibu Bapak ya, ini yang untuk objek market conduct berdasarkan life cycle dari produk, tadinya di level POJK 6 tahun 2022. Saat ini sudah naik ke level undang-undang, itu bahkan dari mulai desain produk, penyediaan informasi, penyampaian informasi, pemasaran produk, penyesuaian perjanjian produk, ini juga banyak bermasalah juga, dan kemudian pemberian layanan dan bagaimana penanganan pengaduan konsumen di tempat Ibu Bapak semua. Kemudian pengaturan pelindungan konsumen di pasal 232 Undang-Undang PUSK yang baru disebut tentang literasi keuangan, hak dan kewajiban, perjanjian baku, pelindungan data konsumen, penanganan pengaduan, dan LAPS SJK. Dan ini juga Bapak Ibu yang mungkin belum sempat membaca, ini ada sanksi administratifnya untuk pelanggaran market conduct ini. Ada sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis sampai pencabutan izin usaha. Kemudian ada sanksi pidana, ancaman pidananya antara 2 sampai 10 tahun penjara dan juga pidana denda 25 sampai 250 miliar rupiah. Next. Nah ini apa yang kita lakukan dalam hal pengawasan market conduct. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan tematik. Tentu ini pemeriksaan tematik yang dilakukan oleh JK tidak turun dari langit gitu tiba-tiba gitu ya. Tapi itu berdasarkan tren kita akan melihat apa yang banyak dikeluhkan atau diadukan konsumen kepada kontak 157 OJK. Ini kita bisa pemeriksaan tematik, misalnya perjanjian baku ya. Ini juga Bapak Ibu, ini pimpinan-pimpinan di perusahaan pastikan perjanjian baku, kemudian apa yang terkait dari life cycle produk di perusahaan Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan ketentuan. Karena ini masih baru ya, mungkin kita akan banyak melakukan sosialisasi dulu, tapi pastikan itu tidak ada yang melanggar. Kemudian melanggar itu misalnya ada klausa eksonerasi ya, seperti itu. Kemudian pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini pelanggaran perilaku pasar, ya, kemudian pelanggaran tentang ketentuan pelindungan konsumen dan pengaduan konsumen ke OJK. Saya mengingatkan Ibu Bapak ya, kami sudah sampaikan beberapa kali, banyak sekali pengaduan yang masuk ke OJK dan beberapa entitas atau perusahaan itu konsisten di 10 besar. Nah tentu ini bisa membuat akan mendorong kita untuk melakukan pemeriksaan khusus di perusahaan Ibu Bapak. Ada apa sih sebenarnya, kenapa pengaduan yang sama terus berulang dan terjadi kepada banyak konsumen. Jadi kalau misalnya teman-teman di OJK itu manggil Ibu Bapak ya, mengundang atau manggil, itu tolong ditindaklanjuti karena dari situ kita bisa melakukan pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan on-site. Kemudian market intelligence, kita bisa melakukan mystery shopping, mystery calling, dan lain-lain. Kemudian pemantauan, ini juga akan kita lihat apakah akan sanksi administratif atau sanksi pidana. Terakhir, saya ingin memberikan quote kepada Ibu Bapak ya, ini quote dari World Bank dan juga quote dari FCA UK. Yang pertama adalah ya, mengatakan bahwa
pengawasan perilaku pelaku sektor keuangan itu yang efektif dan efisien sangat krusial untuk memastikan bahwa konsumen di dunia keuangan itu terlindungi dari praktek-praktek bisnis yang tidak fair ya untuk konsumen, sebagaimana juga memastikan bahwa tujuan inklusi keuangan tercapai secara bertanggung jawab dan sustainable dan menjaga integritas dari sistem keuangan itu sendiri. Jadi di sini kata kuncinya pengawasan market conduct-nya efektif efisien, kemudian bagaimana juga tujuan inklusi keuangan itu tercapai secara bertanggung jawab dan sustainable, karena percuma kalau inklusi meningkat tapi sebenarnya nggak sustain dan nggak bertanggung jawab, kasihan juga kemudian. Kemudian maintaining the integrity of the financial system. Jadi sebetulnya pengawasan market conduct yang baik, perilaku PUSK yang baik itu akan meningkatkan confidence dan tentu saja at the end of the day akan meningkatkan integritas dari sistem keuangan itu sendiri. Kemudian terakhir quote-nya adalah we want firms to be putting themselves in the shoes of customer and asking, would I be happy to be treated in the way my firm treat its customer, or will I recommend my firm's product and services to my friend and family? Jadi ini suatu yang heart touching ya menurut saya ya. Bagaimana apakah saya akan happy kalau perusahaan saya diperlakukan sebagaimana perusahaan saya memperlakukan konsumennya, atau yang lebih lain lagi apakah saya akan merekomendasikan produk dari perusahaan saya ini kepada sanak keluarga saya. Mungkin itu akan menutup presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Bu Kiki, sudah cukup jelas tadi paparannya, kita endapkan dulu. Sambil kita beralih, ada banyak sekali soalnya informasinya tadi ya, dan tentunya masih bisa dipelajari lebih lanjut. Saya ingin beralih, ini masih ada erat kaitannya tadi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kiki. Kita bicara sekarang soal governance gitu ya. Berulang kali Presiden, Bapak Presiden di awal tadi juga sempat menyampaikan soal trust sebagai salah satu yang menjadi fokus ke depannya harusnya gitu ya bagi OJK. Nah, berkaitan dengan itu di sini sudah hadir Ketua Dewan Audit Ibu Sofia Isabella Watimena yang mungkin bisa memaparkan lebih jauh soal tata kelola atau governance ke depannya akan seperti apa. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota Dewan Komisioner OJK, serta Bapak Ibu undangan PT IJK yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, baik yang hadir secara fisik di ruangan ini maupun secara virtual. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan rencana OJK tahun 2023 terkait penguatan governance di sektor jasa keuangan, di mana kami akan bagi dalam beberapa bagian, yaitu penguatan ekosistem pelaporan keuangan dan kaitannya dengan implementasi atas Undang-Undang P2SK, serta langkah penguatan governance di pelaku usaha sektor keuangan atau PUSK. Jika kita melihat ekosistem pelaporan keuangan dan kita meminjam three lines model konsep, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ogi, di mana first line itu adalah pelaku usaha sektor keuangan, second line-nya adalah lembaga penunjang, dan third line adalah regulator. Jadi penguatan di setiap lini dalam industri jasa keuangan akan diharapkan menciptakan ekosistem pelaporan keuangan yang sehat. Di first line diharapkan adanya peningkatan kualitas SDM, kemudian penguatan fungsi GRC, dalam hal ini bisa internal auditnya, kemudian risk management, compliance unit, dan seterusnya, dan juga terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi. Dan yang tidak kalah penting adalah pemantauan oleh board secara menyeluruh. Kemudian di second line juga diharapkan adanya peningkatan kualitas SDM, penegakan kode etik, ini sangat penting ya. Kemudian penguatan QA/QC atau Quality Assurance Quality Control, optimalisasi teknologi, dan meningkatkan independensi dan kualitas hasil laporan. Dengan penguatan setiap lini tersebut, diharapkan informasi yang dihasilkan akan valid dan reliable bagi investor maupun stakeholder. Nah, tadi kita lihat di first line ada pemantauan board secara menyeluruh dan itu sangat penting ya. Jadi komunikasi itu yang efektif dari level teknis hingga board itu amat sangat penting. Jika kita melihat di sini berdasarkan studi dari Sydney Yoshida
di sini disebut the iceberg of ignorance, disimpulkan bahwa top managers atau board hanya dapat mengetahui 4%, hanya 4% dari total permasalahan perusahaan. Walaupun 100% permasalahan itu diketahui oleh staff level atau frontline employee. Nah, disinilah diperlukannya fungsi internal audit yang kuat dan independen dalam melaksanakan tugasnya. Next slide. Selanjutnya, dengan telah diterbitkannya Undang-Undang P2SK, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama dalam implementasinya. Yang pertama, mungkin bisa di zoom juga ya kalau misalnya terlalu kecil. Perlunya roadmap terkait pengembangan SDM di sektor jasa keuangan, serta evaluasinya itu dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian PUSK juga diwajibkan menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif. Dalam pelaporan keuangan diatur bahwa PUSK dan pihak yang melakukan transaksi bisnis dengan sektor keuangan, jadi bukan cuma PUSK-nya saja Bapak Ibu, bertanggung jawab menyusun laporan keuangan sesuai standar laporan keuangan. Dan kemudian ke depan pemerintah dapat membentuk financial reporting single window. Jadi sebetulnya ini adalah penguatan dari aturan sebelumnya di mana semua entitas diwajibkan untuk menyampaikan laporan ke Kemendagri ya, Kemendak, sorry. Kemudian, nah ini yang mungkin yang penting ya, dalam hal terdapat pelanggaran terkait pelaporan keuangan, pengurus dan pegawai PUSK dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda, ini secara berjenjang, hingga maksimal 200 miliar rupiah. Jadi beda industri, ada beda sanksi dan konsekuensinya. Lanjut, ya. Pada tahun 2023 kita melihat ada beberapa tantangan dalam penerapan governance yang pada akhirnya nanti akan berdampak pada country risk Indonesia. Jika kita mengacu pada data dari World Economic Forum, maka ditengarai bahwa risiko sosial, ekonomi, dan cyber attack merupakan risiko utama yang perlu kita waspadai di tahun ini. Kemudian di sisi lain, untuk indeks persepsi korupsi Indonesia menurun dari skor 38 pada tahun 2021 menjadi skor 34 di tahun 2022. Dan Indonesia menduduki peringkat ke-6 di Asia Tenggara, sedangkan peringkat terbaik diduduki negara-negara Skandinavia, Selandia Baru, dan Singapura. Selanjutnya untuk resiko penyuapan, skor kita masih sama dengan tahun 2020 yaitu di angka 44, namun peringkatnya membaik di tahun 2021 dari 70 di tahun menjadi peringkat 70 2022, membaik dari 84 tahun 2021. Nah, kemudian terkait ACGS 2019 ya, Asian Corporate Governance Scorecard, Indonesia ini masih menduduki peringkat 5 dari 6 negara dan hanya lebih baik dari Vietnam. Ini tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama, dan main room for improvements yang bisa kita upayakan bersama adalah pengungkapan atau disclosure yang lebih baik, utamanya terkait audit fee, board remuneration, dan penilaian kinerja board. Selanjutnya untuk menjawab tantangan atas langkah penguatan governance PUSK, OJK mendorong untuk melakukan beberapa penguatan, antara lain OJK sudah menerbitkan ya beberapa peraturan yaitu POJK 39 2019 dan seterusnya. Selain itu KPK juga menerbitkan SE 19 2021 mengenai larangan gratifikasi bagi industri jasa keuangan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan ini perlu kita highlight bersama. Untuk 4 pilar penerapan strategi anti fraud, ada pencegahan yang pertama, kemudian kedua deteksi, ketiga investigasi, pelaporan dan sanksi, serta yang keempat adalah pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Khusus terkait fraud dalam bentuk suap, ini sangat penting Bapak Ibu, karena dari KPK sendiri juga melihat bahwa 50% kasus korupsi itu didominasi oleh unsur penyuapan. Dan kita juga perlu menengarai Perma nomor 13 tahun 2016 tentang tindak pidana korporasi yang dapat menjerat korporasi atau lembaga jika tidak memiliki sistem yang cukup memadai untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Tahun 2021-2022 OJK sudah menerbitkan surat himbauan penerapan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP yang bersifat voluntary, dan kami mengapresiasi dan berterima kasih untuk 52 entitas yang sudah menerapkan SMAP ini. Kedepannya kita akan lebih perkuat lagi untuk mengatur penerapan SMAP secara mandatory. Pengaturannya akan bersifat principle based dan membebaskan PUSK untuk merujuk pada pedoman apapun terkait sistem manajemen anti penyuapan. Jadi bisa based on SNI ISO 37001 ataupun Pance KPK. Diharapkan hal ini dapat mendorong percepatan penerapan SMAP di industri jasa keuangan. Selanjutnya terkait digital governance, tadi Pak Dian, Pak Ogi, Pak Inarno juga sudah mengungkapkan ya perlunya subtek, rektek dan juga risiko-risiko cyber. Digital governance merupakan hal yang sangat penting. Total kerugian rata-rata tahunan akibat serangan cyber di sektor jasa keuangan secara global mencapai kurang lebih 100 miliar US dollar. Ini berdasarkan data IMF tahun 2020. Sektor keuangan pun menduduki peringkat ke-6 sektor yang paling banyak diserang sepanjang tahun 2022, yaitu sebanyak 1.131 serangan per minggu. Cukup banyak ya Bapak Ibu. Dan ini angkanya naik 52% dibandingkan tahun 2021. Sehingga PUSK perlu memitigasi risiko cyber dengan melakukan update software dan antivirus secara berkala, pemantauan IT security dan peningkatan awareness pegawai terhadap keamanan cyber. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan bahwa 3 sumber kegagalan penerapan corporate governance timbul dari kelemahan di level pimpinan, kelemahan integritas dan audit internal yang kurang efisien. Itu sebabnya kami menekankan pentingnya peran Bapak Ibu pimpinan dan mendorong agar Bapak Ibu dapat menjaga governance dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pada akhirnya penerapan governance yang baik akan mendorong tercapainya ekosistem pelaporan keuangan yang sehat serta pertumbuhan sektor keuangan yang berintegritas. Demikian sedikit paparan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofia. Demikian tadi kita sudah dengarkan paparan dari masing-masing kepala eksekutif termasuk juga wakil ketua otoritas jasa keuangan tadi yang mengawali kurang lebih apa saja yang menjadi fokus dan strategi di tahun 2023 untuk masing-masing sektor sudah cukup jelas. Tapi kalau memang belum jelas kita memang akan buka kesempatan setengah jam terakhir. Saya ingin mempersingkat waktu, seharusnya ada 1 jam tapi tersisa hanya 30 menit ke depan bagi Bapak Ibu sekalian untuk bertanya dan berdiskusi langsung. Mohon diambil kesempatannya yang sebenarnya sangat langka ini. Karena ini seperti yang tadi disampaikan di awal adalah kali pertama begitu ya para ADK sekarang presentasi dan bisa berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu sekalian, walaupun memang ada dialog-dialog yang sudah dilakukan sebelumnya, tapi komunikasi ingin dilancarkan, jadi mohon untuk kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya dan juga berdiskusi. Mungkin untuk 30 menit ke depan kami buka 2 termin, masing-masing termin 3 pertanyaan. Mohon untuk menyebutkan nama dan institusi dan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Langsung saja kalau begitu saya buka termin pertama, kami persilahkan Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, saya melihat ada 1 di situ, silakan untuk berdiri Bapak. Saya ambil 3 pertanyaan sekaligus, singkat dan padat. 1 lagi, 2 dan saya melihat ada yang ketiga, penanya ketiga. Tidak ada? 1 lagi? Tidak ada. Baik, kami persilahkan untuk, oh Pak Yahya, oke baik. Baik, terima kasih. Jadi termin pertama kami tutup dengan resmi ya. Baik, kami persilahkan Bapak untuk nama dan institusi, jangan lupa untuk disebutkan kepada siapa pertanyaannya, singkat dan padat. Kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kania. Yang saya hormati Pak Ketua OJK, Bapak Wakil Ketua OJK, Bapak Ibu Dewan Komisioner OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mauldi Rauf Makmur, saya saat ini adalah Direktur Eksekutif Dewan Asosiasi Pelaku Reksadana dan Pengelolaan Investasi Indonesia. Jadi saya mewakili pasar modal. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih banyak pada OJK atas
kerjasama dan dukungannya selama ini. Kami selalu berkontribusi tentunya di industri kami. Mungkin ini bukan pertanyaan kali Bapak Ibu ya, ini lebih kepada permohonan Pak Ketua, Bapak Ibu OJK. Jadi khususnya saat ini ada UU P2SK. Saya percaya OJK dengan transformasinya ini juga mau merevitalisasi di industri khususnya pasar modal. Permohonan kami ingin lebih dilibatkan gitu, dalam penyusunan ini. Kami mengapresiasi saat ini OJK sudah membuka komunikasi itu ke Semarang dan berbagai kesempatan, tapi kami ingin sekali dilibatkan Pak, gitu ya, karena kami sangat concern dengan pengembangan industri pasar modal khususnya di pengelolaan investasi di reksadana. Ya, kami sadar bahwa belakangan ini memang ada masalah, ada rekan-rekan kami yang kurang memperhatikan risk management, tapi kami optimis betul ke depan bahwa industri ini akan jauh lebih berkembang karena potensinya masih demikian besar Pak. Jangan sampai reksadana ini berhenti Pak atau tidak berkembang dengan optimal. Yang kedua, industri pengelolaan investasi itu lintas sektoral Pak, khususnya di IKNB. Ini juga kami sangat mengharapkan agar komunikasinya lebih harmonis, lebih baik, lebih optimal Pak. Karena industri pengelolaan investasi itu bukan hanya di MI, bukan hanya di manajer investasi, tapi ada di asuransi, ada di dana pensiun. Kami mengharapkan agar komunikasi ini kita bersama-sama mengembangkan industri ini jauh lebih optimal. Dan yang ketiga, masih ada satu lagi? Kita terakhir, boleh berbagi dengan yang lain? Terakhir Mbak Kania boleh. Kami terima kasih kepada Bu Kiki selama ini dalam edukasi, literasi, inklusi kita berjalan bersama. Namun hasil survei yang terakhir kami mendapat tantangan karena pasar modal angkanya tidak begitu baik. Kami ke depan ingin lebih aktif lagi. Dan kami lihat sekarang Bu Kiki dapat pengawasan perilaku. Ini jadi pengawasannya 2. Kayaknya semuanya kami diawasi aja gitu ya. Untuk dalam rangka perlindungan investor. Tapi teman-teman kadang-kadang nanya perlindungan pelakunya gimana nih gitu ya. Jadi mungkin ini akan juga sama-sama kita diskusikan bersama agar sekali lagi kami juga menginginkan industri ini tumbuh dengan optimal, profesional dan berintegritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mauldi. Berikutnya, penanya berikutnya tadi mohon untuk berdiri silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adil Mutakin dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisioner OJK, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Komisioner OJK, serta seluruh Bapak Ibu Komisioner OJK. Saya mewakili profesi penilai sebagai profesi penunjang pasar modal. Nah, selama ini memang profesi penilai lebih banyak kalau di pasar modal berperan, kemudian yang kedua di IKNB, yang ketiga tentu saja di perbankan. Saat ini penilai publik di Indonesia itu ada sekitar 798, tetapi yang terdaftar atau mempunyai STTD di OJK itu sebanyak 302 untuk pasar modal dan 228 untuk IKNB. Nah, karena di OJK ada 3, yaitu pasar modal, IKNB dan perbankan. Kami di perbankan belum ada STTD-nya. Sementara pekerjaan kami itu kira-kira 65% ada di perbankan. Nah, sementara teman-teman kalau dapat bekerja di perbankan itu harus mempunyai STTD pasar modal. Jadi tidak match antara persyaratan STTD dengan bidang yang ditangani. Nah, itu untuk itu kepada Pak Dian kami mohon mungkin perlu dipikirkan apakah penilai
untuk bisa berpraktek di perbankan, ada STTD dari perbankan. Nah, karena memang banyak kesulitan teman-teman kita bahwa untuk masuk di perbankan harus ada syarat STTD di pasar modal. Sementara teman-teman banyak yang tidak berpraktek di pasar modal, tetapi lebih banyak di perbankan. Itu mohon harapan kami untuk profesi penilai sebagai penunjang pasar modal, terutama di OJK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan berikutnya tadi saya melihat Pak Yahya tadi ingin juga menyampaikan harapan mungkin atau pertanyaan, kami persilahkan. Mohon panitia untuk menyediakan mic-nya di meja paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua OJK, Bapak Ibu ADK, dan juga teman-teman perbankan yang hadir. Mungkin catatan saja, cukup menarik tadi Bapak Presiden memberikan pengarahan, dan salah satu yang harus ada klarifikasi buat kami adalah tentang NIM. Memang kita akui 2022 saya kira rata-rata NIM perbankan meningkat, tetapi kalau saya lihat dari lending side, relatif BI baru menaikkan suku bunga Agustus, meskipun Fed dari bulan April mungkin sudah menaikkan. Dan dampak ke DPK perbankan mungkin tidak serta-merta. Jadi karena likuiditas perbankan baik sekali Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak serta-merta deposito dinaikkan. Tetapi ada beberapa loans yang misalnya based on JIBOR, based on average time deposit. Nah kalau base-nya ini naik, maka otomatis loan-nya itu naik. Nah mungkin ada baiknya juga nanti teman-teman perbankan juga membuat analisa bahwa kenaikan NIM itu dari mana? Apakah karena efisiensi dari cost of fund yang menurun? Karena selama COVID DPK kita naiknya kencang sekali. Dan kalau itu naiknya dari bunga yang rendah, maka otomatis margin akan naik. Nah kedua adalah bank mempunyai secondary reserve, cadangan yang kita tempatkan apa SBN ataupun ke Bank Indonesia. Nah ini pun dari sejak Agustus September kelihatan kenaikan-kenaikan, sehingga NIM kita itu bukan dari kenaikan agresif dari pinjaman. Nah ini mungkin salah satu sensitivity yang kita harus pelajari bareng-bareng dan bersama-sama. Yang kedua mungkin tadi masalah pembiayaan. Pak Presiden menyampaikan juga kepada smelter, kebutuhannya banyak. Ya, kita bank lokal saya pikir siap membantu, namun kita harus sadari bahwa untuk smelter itu minimal mungkin harus 5 sampai belasan triliun per smelter. Dan smelter ini dipaket dengan pembangkit tenaga listriknya. Nah itu sementara PLN nggak akan mencukupi, jadi diambil dari batu bara. Nah bank-bank asing mau membiayai hanya smelternya tok, tetapi batu baranya nggak mau berikan financing. Jadi ini memang kadang-kadang tugas bagi bank lokal juga agak berat, karena kalau dari segi interest bank-bank asing biasanya dalam dolar mereka akan sangat kompetitif. Ya, dan kita juga di Indonesia funding dolar juga belum terlalu banyak. Kalau rupiah melimpah, terima kasih juga atas pengawalan OJK, sehingga kita didampingi ya dengan relaksasi. Nah ini mungkin menjadi catatan bahwa nanti perlu juga ada kelonggaran misalnya, meskipun saya sangat mendukung ESG, tetapi dalam case-case tertentu kadang-kadang kita mau tidak mau harus memberikan pembiayaan ke sektor itu. Nah kemudian yang terakhir mungkin catatan saja untuk link produk, saya pikir kalau link produk dari asuransi misalnya ataupun produk-produk reksadana diberikan bahwa customer harus menandatangani suatu surat yang atau pernyataan bahwa bersedia bila untung dan rugi. Jadi bank ataupun lembaga yang mengelola ini harus transparan. Ini kalau ditreat seperti saham, saya kira tidak ada orang yang protes karena sahamnya turun, karena sudah tahu resiko daripada investasi disebut. Demikian mungkin sekedar catatan tambahan kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yahya, boleh tepuk tangannya. Sebelum saya alihkan kepada jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, pertanyaan pertama tadi dari Asosiasi Pengelola Investasi Reksadana ya. Kami persilahkan, ada yang ingin mengambil
pertanyaan atau permohonan tadi untuk membangun komunikasi yang lebih yang lancar. Pak Moldi dan, terkait minta dilibatkan, mungkin ke Pak Inarno dan juga Pak Ogi ya. Karena juga terkait dengan SCTD, keterkaitan antara PM, maksudnya pasar modal dan IKNB. Okay. Yang Pak Mutakin terkait perbankan ya. Perusahaan penilai perbankan di Pak Dian, kemudian Pak Yaya mungkin Pak Dian lagi ya. Ya Pak Dian lagi. Baik, jadi Pak Ogi terlebih dahulu kami persilakan. Atau Pak Inarno dulu ya, baik Pak Inarno kami persilahkan. Ya Pak, Pak Moldi itu lebih kepada permohonan untuk dilibatkan. Baik Pak, nanti untuk yang terkait dengan reksadana kami akan lebih kaitkan dengan APRDI tentunya. Mungkin itu dari saya. Baik Pak Ogi, ada yang ingin ditambahkan? Iya, terima kasih Pak Moldi ya. Jadi di OJK itu juga sedang melakukan bagaimana pengawasan lebih efektif di lintas sektoral ya, terkait dengan investasi dari perusahaan-perusahaan LJKNB di pasar modal. Itu juga kita sadari bahwa aktivitas dari pengawasan di IKNB itu adalah pengawasan investasinya. Oleh karena itu pengawas daripada IKNB saat ini bisa memonitor investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan penjaminan itu di mana saja, sehingga kita bisa monitor lebih cepat. Tetapi dalam konteks itu pengawasan terintegrasi itu sedang kami lakukan, ya baik itu dari perbankan, dari pasar modal maupun dari IKNB. Ya, jadi itu sudah aware dan kita di IKNB kita sekarang memiliki pengawas spesialis untuk investasi, jadi bisa membantu pengawas sektoral mengetahui investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, dana pensiun dan penjaminan. Mungkin tambahannya seperti itu. Ya baik, mungkin Bu Kiki ingin menambahkan tadi sempat disinggung soal survei kepercayaan tadi ya. Pak Moldi, tadi untuk kerjasama literasi edukasi kita banyak beberapa ya. Yang pertama galeri investasi ini nanti kita udah arahan Pak Ketua ya, kita udah koordinasi dengan Pak Inarno nanti akan rebranding. Jadi insya Allah nanti akan semakin gencar kita promosi ke daerah. Terus kita punya Like It literasi edukasi terdepan ya, Indonesia terdepan ya, itu tentang pasar modal. Terus World Investor Week itu juga yang dari OECD kita juga pokoknya support terus. Jadi yuk sama-sama dengan rekan-rekan pasar modal untuk menaikkan indeks literasi inklusi pasar modal. Kemudian tadi Pak Moldi ada pertanyaan yang menggelitik saya Mbak Kania. Beliau menanyakan gimana perlindungan terhadap pelaku usaha jasa. Ya. Pak, kita kan di OJK ini satu board Pak ya. Kita semua setiap minggu meeting bareng gitu. Kita koordinasi dan kita bekerja berdasarkan amanah undang-undang. Jadi pasti dalam perlindungan konsumen pun kami akan mencari titik tengah antara bagaimana mengedepan perlindungan investor, tetapi tetap kita bagaimana mensupport industri tumbuh Pak. Jadi kita akan berimbang. Kita lihat juga case by case seperti apa. Itu Pak Moldi ya. Terima kasih. Ya baik, beralih ke Pak Dian untuk STTD perbankan ya. Baik, terima kasih ini Pak pertanyaannya itu memang seperti koinsiden ini Pak pertanyaan Bapak karena sebetulnya kita saat ini ya beberapa minggu yang lalu sebetulnya kita sedang mendiskusikan untuk mengintegrasikan jasa pendaftaran jasa penunjang ini Pak secara bersama-sama gitu. Jadi ya nanti memang ya, kita akan secara eksplisit mungkin mengaturnya bahwa bahwa yang bisa memberikan jasa pendukung di sektor perbankan dan juga di sektor-sektor lainnya itu harus terdaftar di OJK. Nah ini memang penting menurut kami karena memang ini bukan semata-mata untuk menjamin kualitas atau memastikan governance, tetapi juga memang ada hal-hal tertentu yang kami harus lakukan di OJK ini. Memang terkait terutama misalnya dengan APU PPT Pak. Terkait dengan pencegahan pendanaan terorisme dan juga pencucian uang.
ada kewajiban-kewajiban yang harus disampaikan oleh rekan-rekan jasa penunjang ini, Pak. Apakah itu penilai, apakah itu notaris atau lawyer dan lain sebagainya. Kemudian kita akan haruskan untuk mendaftar kepada kita dan diberikan kewajiban juga untuk melapor, Pak. Dan tentu memang ada kebutuhan-kebutuhan khusus pada sektor perbankan, tentu saja keahlian di bidang hukum perbankan itu berbeda tentu dengan pasar modal, misalnya kan dengan IKNB, dan juga sama saja Pak penilai juga, walaupun misalnya katakanlah selama ini kan dipraktekkan misalnya dengan izin Menteri Keuangan hanya untuk menilai agunan, itu bisa saja langsung dilakukan ke bank, tetapi itu tidak cukup sebetulnya karena memang bagaimana menilai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perbankan itu, Pak, atau memberikan opini yang terkait dengan kegiatan perbankan itu memang memerlukan juga keahlian khusus. Tetapi peraturannya, POJK-nya, ya kalau saya sih lebih cenderung memang diintegrasikan, Pak, dalam satu POJK yang nanti itu berlaku untuk semua sektor. Jadi itu Pak, kira-kira mudah-mudahan menjawab pertanyaan secara singkat saja karena itu mungkin kebutuhannya. Kedua, Pak, Pak Yahya. Catatan dari Pak Yahya. Ya, baik, Pak Yahya. Pertama terima kasih Pak ya untuk penjelasannya, saya kira sudah cukup jelas tuh Pak untuk apa yang Bapak jelaskan. Tapi begini Pak ya, jadi kalau kita lihat misalnya P2SK Pak ya, saya kira apa yang ditulis di P2SK dengan transparansi penetapan suku bunga Pak ya, mungkin Bapak sudah membaca itu Pak ya, itu latar belakangnya sebetulnya malah lebih complicated lagi tadinya Pak perdebatannya itu. Perdebatannya itu adalah bahwa OJK itu harus menetapkan tingkat suku bunga. Bank itu berapa gitu, kita hitung dan nanti bank berapa maksimal yang bisa diterapkan oleh bank-bank. Tetapi itu saya kira kan tidak realistik dan bisa dikatakan mungkin against market mechanism karena dinamika market yang demikian yang luar biasa sehingga memang ini memang harus penentuan suku bunga tidak sesederhana itu Pak. Masalah misalnya ya banyak misalnya efisiensi yang harus dilakukan perbankan, misalnya high cost ekonomi, macam-macam yang akan dihadapi. Dan mengenai pembiayaan, Pak, pembiayaan yang menjadi prioritas dan seperti tadi misalnya yang hilirisasi dan lain sebagainya, memang kita sudah juga memberikan beberapa leniensi, Pak, ya. Khususnya misalnya contoh yang baru kita keluarkan terkait dengan masalah electric car misalnya, Pak. Ini juga kita sudah berikan leniensi, Pak. Kemudian juga kita yang terkait dengan kejadian-kejadian khusus juga kita berikan leniensi. Nanti kita mungkin saran Bapak akan saya akan kita lakukan Pak sebetulnya, nanti kita akan betul-betul melakukan pendalaman mengenai masalah komponen-komponen bunga ini untuk karena mau tidak mau sudah ditulis nih Pak di P2SK sehingga nanti bagaimana kita mengaturnya itu apa yang dimaksud dengan transparansi dari basic penetapan tingkat suku bunga misalnya Pak. Nah itu kita memang akan bicara juga dengan bank Pak untuk memastikan bahwa juga ini tidak tetap tidak melanggar katakanlah hal-hal yang sifatnya lebih quote unquote kerahasiaan usaha dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan bicara sepertinya Pak. Nanti ini akan ada POJK khusus yang kemudian kita perlu diskusi dengan industri. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak Dian. Ibu Kiki tadi ada yang ingin ditambahkan soal link produk ya? Pak Yahya tadi statementnya menarik sekali, gimana kalau nanti misalnya link produk baik dari asuransi maupun pasar modal itu investornya harus atau konsumennya menandatangani. Memang Pak di POJK 6 itu sebenarnya sudah diatur Pak, jadi untuk penawaran produk-produk itu harus ada recordingnya. Jadi ini sebetulnya untuk keamanan atau kebaikan dari POJK sendiri. Kalau di pasar modal itu sudah ada ya Pak Inaro ya, untuk misalnya order jual beli itu ada rekamannya dan bahkan kalau sampai 5 tahun, 7 tahun yang lalu dicari masih ada. Ini juga sama Pak, jadi mungkin tanda tangan nggak sesederhana itu Pak Yahya, karena pertama harus dipastikan kontraknya seperti apa, apakah kontraknya ini seimbang tidak untuk hak dan kewajiban konsumen dan POJK. Kemudian yang kedua, apakah konsumen itu, calon konsumen itu dikomunikasikan dengan baik atau tidak dijelaskan bahwa ini resikonya apa, ini produknya apa. Dan yang ketiga menurut saya, mungkin ada yang lain lagi, tapi menurut saya salah satu yang paling penting Pak, apakah calon konsumen yang di-approach itu sesuai dengan target produk itu Pak. Jadi kalau kita belajar dari yang subprime mortgage crisis itu Pak, itu kan dijual kepada mereka yang sebenarnya tidak layak untuk mendapat mortgage itu. Demikian juga misalnya dengan unit link Pak, apakah
produk-produk ini dipasarkan kepada mereka yang sebenarnya cocok atau tidak. Jadi itu Pak, jadi ini merupakan memang perlu kesadaran semua pihak ya, terutama juga teman-teman di bank juga kan orang melihatnya kadang banknya ya Pak ya, bukan produknya, jadi ini juga saling menjaga lah gitu. Itu Pak Yahya, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bu Kiki. Ibu, ada yang ingin ditambahkan Pak Ogi? Mungkin Ibu Sofia juga nanti ada yang ingin ditambahkan? Iya, terima kasih Pak Yahya. Ini mengenai unit link itu sudah kita revisi SE 05 2022. Yaitu kita revisi bagaimana underwriting penjualan tadi yang Bu Kiki sampaikan sampai kepada jenis investasi apa yang diperkenankan di dalam unit link. Jadi Pak, di unit link itu ada dua komponen, proteksi dan juga investasi. Nah ini yang proteksi nantinya itu akan dijamin di dalam program lembaga penjamin polis. Tapi yang investasi itu resikonya di-pass through kepada pemegang polis. Ini banyak orang yang tidak paham. Nah oleh karena itu OJK akan mengatur mengenai investasi apa yang diperkenankan. Dan batasan-batasannya itu yang dilakukan untuk sebelum dijual. Jadi selain prosesnya juga produknya itu mesti ada batasan-batasannya. Yang kedua bahwa terkait dengan produk-produk unit link yang sekarang ini teman-teman yang dari perusahaan asuransi yang menjual unit link harus meregistrasi ulang produk-produknya itu. Ya kami sudah mengirimi surat kepada seluruh perusahaan asuransi jiwa terutama yang mempunyai produk unit link untuk mendaftarkan kembali pada tanggal 14 Februari dan itu akan efektif tanggal 14 Maret. Ya karena kalau tidak dapat persetujuan dari OJK maka tidak boleh menjual produk-produk tersebut. Nah itu yang apa namanya yang kita sudah surati. Kemudian yang perlu dipahami juga bahwa penjualan produk link melalui keagenan maupun program bank assurance kalau terjadi masalah oleh agen dan oleh petugas-petugas bank yang menjual melalui program bank assurance maka itu tanggung jawabnya ada di perusahaan asuransi. Ya, jadi itu yang kita tekankan supaya kerjasama penjualan distribusi produk unit link kepada pihak lain melalui keagenan maupun dari bank asuransi adalah tanggung jawab daripada perusahaan asuransi. Mungkin tambahannya seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Ibu Sofia ada yang ingin ditambahkan atau? Mungkin hanya meng-highlight saja ya, jadi tadi yang pertanyaan mengenai perlindungan konsumen dan perlindungan pelaku ya, yang bagiannya Bu Kiki, jadi tentunya kita para ADK juga sepakat bahwa kita akan strike the right balance ya, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian untuk perizinan terintegrasi itu merupakan salah satu program transformasi OJK, jadi kalau yang tadinya ada di masing-masing bidang, tentunya kita akan kedepankan perizinan terintegrasi supaya memudahkan para pelaku. Demikian, terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, nampaknya waktunya sudah habis, jadi kita harus tutup sesi tanya jawab, tapi mungkin seperti yang tadi bisa kita simpulkan, tidak disimpulkan sebenarnya, tapi kita lihat sebenarnya memang tahun ini bukan business as usual gitu ya. Jadi memang ada amanah yang sekarang sedang dibebankan kepada otoritas jasa keuangan, tadi sudah disampaikan oleh jajaran Dewan Komisioner, butuh dukungan dari semua pihak dan mudah-mudahan komunikasi ke depan masih akan terus terbangun dan itu yang kemudian juga diharapkan. Dan sebagai penutup, sebelum saya tutup sesi diskusi panel ini, saya ingin berikan kesempatan kepada Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan Bapak Mirza Aditya Swara untuk menyampaikan closing remarks. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Kania. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi atas nama Dewan Komisioner dan tentu Pak Ketua, kami semua mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada acara PT IJK kali ini. Dan memang ada perubahan format yang mudah-mudahan ini diterima sebagai suatu yang lebih baik begitu, karena memang sebelum acara PT IJK ini karena kami memang maksudnya ingin mendapatkan input dan juga untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, maka di bulan Desember kemarin kami sudah melakukan semacam group discussion dengan ketua-ketua asosiasi. Kemudian sekitar 3 minggu lalu kami juga mengajak ketua-ketua asosiasi
dan lembaga keuangan untuk ketemu langsung dengan Presiden untuk bisa menyampaikan concern atau masukan-masukan. Dan kemudian pada hari ini setelah Pak Ketua dan tadi Pak Presiden menyampaikan pidatonya, kami sengaja membuat acara ini, diskusi panel dengan maksud untuk bisa para komisioner menyampaikan lebih detail tentang apa yang sedang kami lakukan di tahun 2023 ini. Jadi memang sedang terjadi transformasi, sedang terjadi perubahan organisasi, sedang terjadi perubahan bisnis proses. Tentu itu adalah dalam rangka penguatan pengawasan, penguatan pengaturan, penguatan penegakan hukum, tetapi juga adalah penguatan pelayanan kepada masyarakat dan kepada industri. Dan tentu sambil kita juga harus terus melindungi konsumen dan mengedukasi serta mengembangkan industri. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirza, Pak Dian, Pak Inarno, Pak Ogi, Ibu Kiki dan juga Ibu Sofia. Tepuk tangannya yang meriah sekali lagi kepada jajaran Dewan Komisaris Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, mohon maaf. Dan demikian kami tutup dulu diskusi panel yang sudah mengambil tema strategi dan fokus OJK di tahun 2023, semoga bermanfaat dan acara kembali akan saya serahkan kepada MC untuk dilanjutkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan juga tadi terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Mbak Kania, terima kasih banyak. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat semula. Dan hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk anggota Dewan Komisioner dan moderator kita hari ini.